Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Siswa dan siswi sekalian, apa kabarnya kalian hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, diberikannya kesehatan, kesempatan sehingga pada hari yang berbahagia ini kita tetap dapat bertatap muka sebagaimana biasanya. Baiklah, siswa-siswi sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran memberkahinya, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas dipersilakan. Oke, kawan-kawan, untuk memulai kegiatan kita di pagi ini, marilah kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, terima kasih. Baiklah, sekarang Bapak mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Bapak absen dulu ya. Agus Salim, hadir? Hadir, Pak. Ya. Ilham? Hadir, Pak. Heni Susanti? Ada, Pak. Seripati? Hadir, Pak. Ishak? Hadir. Oh iya, Ishak, karena duduk terlalu belakang nggak nampak saya. Iya, selanjutnya Sundari hadir? Hadir ya? Oh iya. Ya, hadir semua. Oke, alhamdulillah anak-anak. Berarti hari ini kita kembali bertatap muka sebagaimana Bapak sampaikan di minggu yang lalu, bahwasanya pada hari yang berbahagia ini kita akan memasuki kepada materi yang baru. Tapi sebelumnya ini Bapak tengok, ini kursinya kenapa ini? Yang di depan kosong nih. Coba Yoman jangan duduk di belakang, Yoman, isi bangku yang kosong di depan. Manakah, Pak? Sundari. Bapak berkali-kali bilang sama Sundari, kalau duduknya itu bagusnya di depan Sundari, jangan di belakang. Kecuali kursi sama mejanya sudah terisi di depan, ini masih kosong. Ya. Ya, Pak. Ya. Jadi materi hari ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi hormat dan patuh kepada orang tua ini bukanlah hal yang asing bagi kita. Materi ini adalah materi yang memang setiap saat, setiap waktu kita selalu mempraktekannya di rumah, di mana saja. Ya, karena tidak ada di antara kita ini yang nggak punya orang tua. Ya kan? Semua kita punya orang tua. Tapi ada nanti yang orang tuanya yang masih hidup dan ada orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, udah. Jadi Bapak mau coba tanya nih. Sama siapa duluan? Sundari. Ada Sundari? Sundari tidur dia. Sundari? Iya, Sundari. Bapak tanya ya, coba dijawab. Kenapa kita harus hormat kepada orang tua? Karena orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita, Pak. Oke, kasih aplaus untuk Sundari. Bagus. Iya, luar biasa Sundari. Kemudian, siapa lagi yang mau Bapak tanya ini? Ishak, ada Ishak? Mana Ishak? Ya, Pak, hadir. Ishak, kenapa kita harus hormat kepada guru? Karena guru telah mendidik kita, Pak. Iya, bagus. Kasih aplaus untuk Ishak. Ya, luar biasa. Tambah semangat kita hari ini. Nah, baik. Siswa dan siswi sekalian, Bapak mengharapkan di pelajaran kita hari ini, kita semua bisa bersemangat, ya, sekalipun kita kena jadwalnya di jam terakhir, nggak jadi masalah. Karena selalu Bapak ingatkan kepada kita semua bahwasanya
menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Kewajiban. Nah, jadi kewajiban ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, jadi artinya di sini tidak ada dibedakan antara laki-laki dan perempuan sekalian, sebagaimana Bapak sampaikan tadi, bahwasanya hari ini kita membahas tentang materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, jadi langsung saja Bapak akan menampilkan landasan atau dasar dari materi kita hari ini, yaitu kompetensi dasarnya. Ini boleh diperhatikan di depan, sudah Bapak tampilkan ini. Agus, mana Agus? Ya, Agus boleh bantu Bapak coba dibacakan, Gus? teman-teman mohon disimak ya kompetensi dasar kita, yaitu meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Kemudian menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 dan hadis terkait. Kemudian menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 dan hadis terkait. Begitu Pak. Oke, terima kasih Agus. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya saya boleh minta bantu sama Yoman. Ada Yoman? Mana Yoman? Tidur Yoman? Yoman makan permen. Oh iya Yoman. Coba dibaca 2 poin aja di atas Yoman. Ya Pak, tujuan pembelajaran 1, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Dan yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan hadis terkait. Sudah, Oke, Pak. terima kasih Yoman. Nah, inilah udah Yoman cukup ya. Terima kasih Yoman. Nah, inilah yang mau Pak sampaikan bahwasanya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu adalah sebagai kewajiban agama. Mana dalilnya Pak? Inilah di tujuannya nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 dan ada hadis-hadis nanti yang terkait dengan materi kita hari ini. Nah, itu dalilnya. Nah, di pendidikan agama Islam ini kita selalu memakai model pembelajaran discovery learning karena menurut Bapak itu yang efektif untuk kita terapkan di sekolah kita ini. Model pembelajaran ini dituntut kalian itu yang aktif. Sementara tugas guru adalah membimbing peserta didik untuk menemukan dan mengemukakan gagasan terkait topik yang dipelajari. Oke? Sebelumnya, tolong posisikan tempat duduknya dulu. Kita duduk berkelompok sebelum kita mulai materi pembelajarannya. Baik Pak. Ini ketuanya Agus Salim. Kelompok 2 Ilham, Ishak, Nurlela. Ini ada 4 kelompok yang tidak berubah nih. Ini sampai akhir semester nanti begini kelompoknya, nggak ada perubahan. Ya, posisikan terus. Baik Pak. Ya, kalau tempat duduknya seperti biasa, jangan dirubah lagi supaya Bapak bisa menanda mana kelompok 1, mana kelompok 2, 3, dan 4. Sudah, baik. Nah, sekarang coba sama-sama kita perhatikan di layar. Di sini akan Bapak tampilkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini dia. Poin A, pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Ayo. Bisa dibaca nih?
Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, jadi pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dalam istilah bahasa Arab atau dalam istilah Islam itu dikenal dengan birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Menurut Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa arti birrul walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan hal-hal yang dapat membuat mereka bergembira serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Itu menurut Imam An-Nawawi. Nah, yang kedua hukum hormat dan patuh kepada orang tua. Masih ingat apa hukumnya? Wajib. Iya, hukum hormat dan patuh kepada orang tua itu adalah wajib bagi siapa? Bagi setiap muslim. Ya, bagi setiap muslim. Ya wajib. Dalilnya mana? Nah, itu tadi ada di dalil Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23-24 dan ada hadis-hadis terkait tentangnya nanti yang menerangkan bahwa hukum menghormati orang tua itu adalah wajib. Selanjutnya makna orang tua. Karena banyak pertanyaan yang dikatakan orang tua yang mana sih? Apakah orang yang sudah tua yang dituakan atau yang mana? Yang melahirkan kita atau yang mana? Nah, jadi dalam kajian kita ini kita membagikan makna orang tua itu ke dalam dua dimensi. Yang pertama ada namanya orang tua biologis. Nah, inilah orang tua kandung kita, ayah dan ibu kita di rumah. Nah, apa maknanya? Artinya adalah orang tua yang melahirkan dan membesarkan seorang anak yang merupakan darah kandungnya sendiri. Bapak tiri, ibu tiri bagaimana? Masuk, Pak? Enggak masuk. Yang dikatakan orang tua biologis hanya orang yang berperan melahirkan kita dan membesarkan kita. Nah, artinya ibu kandung kita dan ayah kandung kita. Bapak tiri, ibu tiri, ayah angkat, mama angkat masuk kemana? Nah, itu lain nanti pembahasannya. Nah, selanjutnya ada istilah orang tua rohani. Ini dimensi kedua. Apa arti dari orang tua rohani? Yaitu adalah orang tua yang mendidik ilmu pengetahuan dan agama kepada seorang anak. Nah, inilah posisi kalian hari ini. Kalian hari ini adalah anak didik. Sementara saya yang berdiri di depan ini adalah guru kamu. Inilah saya sebagai orang tua rohani kamu. Kalau di sekolah disebut dengan guru, inilah saya. Nah, saya hari ini adalah orang tua rohani kamu. Nah, kalau kamu nanti kembali ke pesantren, ya, nanti pulang dari sini, kamu balik ke daya. Nah, di daya, istilah guru itu kamu panggil dengan ustadz. Kalau kita di Aceh, panggil dengan tengku. Atau yang perempuan, kita panggil dengan ustazah. Ya, Pak, apakah kedudukan orang tua biologis sama orang tua rohani itu sama, Pak? Nah, nanti itu kita bahas sama-sama. Ya, oke. Penting ini diperhatikan dulu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, saya Bapak anggap Bapak kalian udah mengerti semua. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke dalil hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nampak dari belakang? Nampak, Pak. Ya, nampak. Iya, baik. Nah, ini ya bisa dibaca ya. Nah, artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Ingat ya, perkataan ah. Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ini Quran surat Al-Isra. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dalam ayat ini? Nah, jangan sekali-kali kita sebagai anak mengatakan kepada kedua orang tua kita perkataan ah. Timbul pertanyaan, Pak. Kalau ah nggak boleh. Kalau ih boleh nggak? Nggak boleh, Dan ada yang Pak. bertanya lagi, kalau ah nggak boleh, berarti kita tendang boleh, Pak? Nah, ini perlu pembahasan lebih lanjut. Yang jelas kalian harus ingat hari ini bahwasanya dalam ayat ini perumpamaan kata ah itu adalah perumpamaan yang paling rentan, yang paling sering terjadi di rumah. Ya, setiap anak siapapun dia,
pasti sulit untuk menghindari kata-kata atau atau kata-kata gimana ya, keberatan terhadap orang tuanya. Makanya di dalam ayat ini perumpamaan kita sebenarnya ingkar atau durhaka kepada orang tua itu salah satunya dengan hanya berkata dengan perkataan apalagi kalau seandainya kita menyakiti orang tua kita, membentaknya, kita menyakiti jasad atau badannya, apalagi kita menyakiti hatinya. Nah, tingkat kita katakan saja tidak dibolehkan. Nah, ini pembahasan kita. Selanjutnya, setidaknya ada 5 hal bentuk berbuat baik kepada orang tua yang dapat kita ambil pelajaran. Nah, ini dia. Ini yang terkandung dalam surat Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Yang pertama, jangan engkau mengatakan kepada keduanya, maksud keduanya di sini adalah orang tua, perkataan atau Yang kedua, jangan membentak keduanya. Selanjutnya, bertutur kata dengan perkataan yang baik. Ya, jangan kasar kita sama orang tua. Selanjutnya, merendahkan diri kepada orang tua dengan kasih sayang. Ingat ya, merendahkan diri di sini bukan artinya harus menunduk kayak kita berjalan di depan raja, bukan. Artinya di sini kita tidak boleh menyombongkan diri atau angkuh di depan orang tua, itu maksudnya. Kemudian selanjutnya, selalu mendoakan orang tua. Doa yang bagaimana di sini adalah doa yang baik-baik, bukan mendoakan orang tua itu dengan doa-doa yang tidak baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak membagikan tugas hari ini? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada, Pak. Coba sekarang ketua kelompok silakan maju ke depan, ambilkan LKPD yang telah Bapak sediakan di meja Bapak. Baik, Pak. Baik, Oke, Pak. Agus. Ya, Agus, Ilham, Ishak, Nurlana akan maju. Ya. Nah, ini nanti ya, tolong ini Agus, kamu sampaikan sama kawan-kawan. Tolong dilihat ini ada 4 ya, ada 4 kategori tugasnya. Ya, ini dia. Nah, ini Ilham lagi coba diperhatikan ini. Nah, ada tugas 1, ada tugas 2, ada tugas 3. Baik, Pak. Ada 3 tugas. Ya, nanti dikasih tahu sama kawan-kawan. Nanti dibagi nanti. Pokoknya kalian atur lah. Ya, kembali ke kelompok masing-masing. Baik, Pak. Oke, siswa dan siswi sekalian, ini LKPD sudah Bapak bagikan melalui ketua kelompok masing-masing. Tolong untuk masing-masing kelompok untuk bekerja sama-sama bekerja. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya Bapak kasih jam berapa sekarang? Nah, ini kita lebih kurang masih punya waktu setengah jam lagi. Udah, 15 menit untuk mengerjakan soal dan tugas. Silakan. Baik, Pak. Ya. Udah habis Siap, waktunya. Pak. Bagaimana, udah siap? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Pak. Ya, seperti biasanya. Setiap tugas yang telah dibuat harus dipresentasikan. Silakan dari kelompok berapa dulu nih saya panggil? 1 dulu. Agus Salim. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 setelah tadi mengadakan musyawarah, tadi dikasih waktu sama Pak Afrizal 15 menit. Ya. Ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini benar dan tepat. Jadi gambar yang kami lihat, yang kami amati adalah kedua orang tua yang sangat gembira sekali dengan kehadiran si buah hati anak. Ini menandakan bahwa orang tua sangat gembira, sehingga saking gembiranya orang tua, dia sayang sekali sama anaknya. Sampai-sampai sedikit pun anaknya itu tidak boleh tersakiti. Jadi setelah kita besar, maka inilah merupakan bakti kita kepada orang tua, agar kita betul-betul menyayangi orang tua sebagaimana orang tua menyayangi kita di waktu kecil. Nah, di waktu kecil kita ditimang-timang, ya digendong, dibawa ke sana, dibawa ke sini, apa saja kesukaan kita dituruti. Jadi seperti itu Pak Afrizal yang dapat kami simpulkan dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya
saya mau dari kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Siapa saja boleh. Saya Pak. Ya, Ilham, boleh. Ilham aja. Ilham, sama seperti kelompok 1 tadi, kalian presentasikan yang tugas 3 saja dulu. Baik, Yang ada foto atau gambar Baik, ilustrasi di depan. Nah, silakan. Oke Pak, baik Pak. Jadi saya mewakili kelompok 2 untuk melakukan mewakili kelompok 2 membacakan hasil presentasi kami. Nah, pada gambar yang kedua yaitu terdapat orang tua dan anak, di mana anaknya mencium orang tuanya. Nah, hal ini menandakan sama seperti materi yang disampaikan oleh Bapak tadi, oleh Bapak Rizal, bahwa kita harus sayang kepada orang tua dan tidak boleh berkata ah. Jadi ridho Allah berada pada ridho Allah orang tua. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan tugasnya hari ini. Alhamdulillah, Bapak sangat-sangat berterima kasih kalian sudah antusias dalam mengikuti pelajaran yang Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya, Bapak harapkan kepada ketua kelompok masing-masing untuk mengumpulkan LKPD-nya. Ya, boleh dikumpulkan kepada ketua kelas. Nanti ketua kelas yang akan memberikan sama saya. Kalau memang ada tugas 1-2-nya yang belum tuntas, dituntaskan terlebih dahulu. Yang jelas nanti sebelum saya pulang, boleh diantarkan ke kantor atau nanti titipkan saja di meja piket. Insya Allah besok pagi saya ambil. Karena ini udah jam terakhir ya. Siswa dan siswi sekalian, Bapak pikir untuk hari ini kita sudah selesai untuk materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya untuk minggu depan kita masih juga terkait dengan materi ini, cuman kita sudah masuk ke subjudul yang berikutnya, yaitu tentang kisah-kisah dan hikmah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bapak mengharapkan kepada kita semua di sini nanti sampai di rumah ya, yang punya HP boleh nanti browsing di internet, kamu lihat-lihat video-video yang terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, jadi yang penting kalian mau belajar ya. Selanjutnya ya, apa yang udah kalian pelajari hari ini bisa kalian terapkan di rumah. Nanti sampai di rumah, kalau kebiasaan kalian sampai di rumah kalian langsung nyelonong aja masuk rumah. Nah, jangan dibiasakan lagi. Sampai di rumah nanti kalian kasih salam, ucapkan salam, kemudian kalau bisa bersalaman sama orang tua. Itu dibiasakan ya, dibiasakan. Itu karena itu adalah bentuk dari bakti kita kepada orang tua, ayah dan ibu kita di rumah. Udah cukup sekian dulu untuk hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan di materi yang sama, di subjudul yang berbeda. Udah, kepada ketua kelas, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, saya persilakan untuk ditutup dengan doa. Silakan ketua kelas. Oke, kawan-kawan, untuk mengakhiri pembelajaran kita di siang hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.